Maaf, ke mute tuh, jadi nggak dengar. Sorry. Oke, saya ulang ya. Perkenalkan, nama saya Santa Monica, lalu ada Alfa Fatma Salsabila, ada Lydia Novi Susanti, ada Indri Herdiani Putri, ada Indah Rosalia, ada Arum Dwi Widianingsih. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Farmakope adalah buku resmi yang ditetapkan secara hukum yang membuat standarisasi obat-obat dan persyaratan identitas, kadar kemurnian, serta metode analisis dan resep sediaan farmasi. Nah, farmakope itu sendiri mempunyai beberapa jilid. Yang pertamanya ada jilid pertama ada pada tahun 1962, lalu farmakope jilid kedua pada tahun 1965, lalu ada Farmakope Indonesia jilid 3 pada tahun 1979. Lalu Farmakope Indonesia jilid 4 pada tahun 1996 dan Farmakope Indonesia jilid 5 pada tahun 2014. Selanjutnya ada monografi dan tata nama, yang dimana judul monografi memuat nama Latin dan nama Indonesia secara berurutan. Monografi disertai nama lazim untuk zat yang telah diketahui 26 nama lazimnya, sedangkan zat kimia organik yang rumus bangunannya dicantumkan umumnya disertai nama rasional. Lalu monografi dan lampiran, yang masing-masing lampiran menetapkan penomoran yang dicantumkan dalam tanda kurung setelah judul lampiran. Contohnya kromatografi. Nah, lampiran itu sendiri terdiri dari uraian tentang jenis pengujian, lalu ada informasi umum untuk persyaratan farmakope, dan uraian umum tentang jenis wadah dan penyimpanan. Nah, selanjutnya ini ada komponen monografi. Di sini ada rumus molekul, yang dimana pencantuman rumus molekul untuk bahan aktif pada suatu monografi dimaksudkan untuk memperlihatkan kesatuan secara kimia, seperti disebutkan dalam nama kimia yang lengkap dan mempunyai kemurnian mutlak atau 100%. Lalu ada pemerian dan kelarutan, yang mencantumkan informasi pemerian suatu bahan. Informasi ini secara tidak langsung dapat membantu evaluasi pendahuluan suatu bahan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai bahan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai standar untuk uji kemurnian. Selanjutnya diteruskan oleh Alfa. Kemudian ada tabel kelarutan. Di sini ada istilah kelarutan. Sangat mudah larut itu kurang dari 1. Mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat suka larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Kemudian ada identifikasi. Uji identifikasi dalam suatu monografi dapat terdiri dari satu atau lebih prosedur. Ketika uji identifikasi dilakukan, semua persyaratan dari prosedur spesifik harus terpenuhi. Kegagalan suatu bahan untuk memenuhi persyaratan uji identifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan etiket dan atau palsu. Kemudian ada penetapan kadar. Penetapan kadar bahan dan sediaan resmi dicantumkan dalam masing-masing monografi. Monografi mengacu pada satuan yang dinyatakan dengan baku. Pembandingan Farmakope Indonesia sebagai unit FI. Untuk produk biologi, unit potensi mengacu pada unit internasional. Lanjut. Kemudian ada senyawa asing dan cemaran. Pengujian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran dimaksudkan untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Beberapa kategori bahan aktif berikut ini tidak perlu memenuhi uji persyaratan cemaran lain. Ada produk biologi, peptida, produk herbal. Uji kinerja.
jika uji keseragaman kandungan dilakukan menggunakan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar, dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima pada prosedur penyiapan contoh. Rata-rata dari semua hasil uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar dari sediaan. Lanjut. Selanjutnya ada baku pembanding. Fi baku pembanding adalah senyawa yang telah disetujui keabsahan penggunaannya sebagai pembanding dalam pengujian dan penetapan kadar berdasarkan Fi seperti tertera pada baku pembanding Farmakopeia Indonesia. Jika suatu pengujian atau penetapan kadar monografi perlu menggunakan baku pembanding dan bukan baku pembanding Fi, maka dapat digunakan suatu bahan yang memenuhi semua persyaratan dalam monografi. Jika etiket baku pembanding tidak mencantumkan potensi atau kadar tertentu, maka kemudiannya dianggap 100% pada penggunaan resmi. Berikutnya bau. Pernyataannya ada tidak berbau, praktis tidak berbau, berbau khas lemah atau lainnya. Ditetapkan dengan pengamatan setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Waktu 15 menit dihitung setelah wadah yang berisi tidak lebih dari 25 gram bahan dibuka. Untuk wadah yang berisi lebih dari 25 gram, bahan penetapan dilakukan setelah lebih kurang 25 gram bahan dipindahkan ke dalam cawan penguap 100 ml. Bau yang disebutkan hanya bersifat deskriptif dari bahan yang bersangkutan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian ada persen. Digunakan tanpa kualifikasi berarti untuk campuran padat dan semi padat persen bobot per bobot. Kemudian ada untuk larutan atau suspensi padatan dalam cairan persen bobot per volume. Untuk larutan cairan dalam cairan persen volume per volume. Untuk larutan gas dalam cairan persennya itu bobot per volume. Sebagai contoh, 1% larutan dibuat dengan melarutan 1 gram zat padat atau semi padat atau 1 mili cairan dalam pelarut sampai volume 100 mili larutan. Kemudian ada persentase kadar. Persentase kadar dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, persen bobot dalam bobot adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen bobot dalam volume adalah jumlah gram zat terlarut dalam 100 mili larutan. Kemudian persen volume dalam volume adalah jumlah mili zat terlarut dalam 100 mili larutan. Selanjutnya. Kemudian ada tekanan. Tekanan ditentukan menggunakan manometer atau barometer terkalibrasi sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh kolom air raksa dari ketinggian yang ditetapkan. Kemudian ada waktu reaksi, kecuali dinyatakan lain, waktu reaksi adalah 5 menit. Selanjutnya dilanjut oleh Indri. Ini ada bobot jenis. Bobot jenis adalah suatu bobot suatu zat di udara pada suhu 25 derajat dibagi dengan bobot volume air yang setara pada suhu sama. Suhu. Kecuali dinyatakan lain, semua suhu di dalam farmakope dinyatakan dalam derajat Celcius dan semua pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat. Jika dinyatakan suhu ruang terkendali, yang dimaksud adalah suhu antara 15 derajat dan 30 derajat. Jika digunakan panas sedang, menunjukkan suhu tidak lebih dari 45 derajat. Next. Hampa udara, kecuali dinyatakan lain, istilah dalam hampa udara dimaksudkan
kondisi dengan tekanan udara kurang dari 20 mmHg. Desikator hampa udara adalah desikator yang dapat mempertahankan kelembaban rendah pada tekanan tidak lebih dari 20 mmHg atau pada tekanan lain yang ditetapkan dalam monografi. Selanjutnya ada contoh monografi bahan baku padat yang akan dibacakan oleh Indah. Ya, selanjutnya itu ada contohnya amoksisilin. Pemberiannya serbuk hablur putih, praktis tidak berbau, kelarutan suka larut dalam air, dan metanol tidak larut dalam benzena, dalam karbon tetraklorida, dan dalam kloroform. Buku pembanding amoksisilin BPFI tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar terkendali. Next. Yang kedua ada alpurinol, pemberian serbuk hablur putih hingga hampir putih berbau lemah. Kelarutan sangat suka larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam larutan kalium dan dalam natrium hidroksida. Praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Buku pembanding alpurinol BPFI, lakukan pengeringan dalam suhu hampa 105 derajat selama 5 jam sebelum digunakan. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tutup baik. Next. Yang ketiga ada salbutamol, pemberian serbuk hablur putih, kelarutan agar suka larut dalam air, larut dalam etanol, melebur pada suhu lebih kurang 156 derajat. Buku pembanding salbutamol BPFI tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik, tidak tembus cahaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Arum. Selanjutnya ada asam mefenamat. Pemberiannya serbuk hablur putih atau hampir putih, melebur pada suhu 230 derajat disertai peruraian. Kelarutannya larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol, dan dalam metanol. Praktis tidak larut dalam air. Baku pembandingnya asam mefenamat BPFI tidak boleh dikeringkan, simpan dalam wadah tertutup rapat, perlindungi cahaya. Next. Selanjutnya ada mebendazol, pemberiannya serbuk putih agak kuning, hablur tidak berbau, melebur pada suhu 290 derajat. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, dalam larutan asam mineral encer, dalam etanol, dalam eter, dan dalam kloroform. Mudah larut dalam asam format. Baku pembandingnya mebendazol BPFI, lakukan pengeringan dalam suhu 105 derajat selama 4 jam sebelum digunakan. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Next. Ini daftar pustakanya. Yang pertama dari buku Dinas Pengetahuan Pengantar Ilmu Farmasi, yang kedua dari Farmakope Indonesia jilid 5. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.